Selamat siang Pak Profesor. Selamat siang. Siang Pak. Siapa namanya Pak, Mas? Saya Erwin Pak. Erwin ya? Dari media Indonesiaraya.id Pak. Oke. Terima kasih atas ini Pak kesempatan yang diberikan kepada kita para jurnalis online Pak untuk wawancarai Pak Profesor nih Pak. Ada mungkin beberapa topik yang mau kita tanyakan kepada Pak Profesor, yaitu terkait tentang COVID-19, yaitu masalah vaksin, terus kemudian pariwisata, kemudian perdagangan dan isu tenaga kerja nih Pak. Yang pertama Pak, terkait vaksin yang kita tanyakan itu sebenarnya Pak, ini kan banyak polemik nih Pak terkait vaksin ini. Pertama, kalau kita lihat yang masuk ke negara kita ini kan vaksin buatan impor nih Pak. Contohnya Sinovac, kemudian Pfizer dan lain-lain tuh Pak. Terus ada wacana dari beberapa anak bangsa untuk membuat vaksin lokal gitu Pak. Contohnya vaksin merah putih. Kira-kira menurut Pak Profesor ini apa sebenarnya Pak yang menjadi nilai tambah atau manfaat jika kita punya vaksin sendiri itu Pak? Ya, saya pikir saya sangat mendukung bahwa penggunaan vaksin yang luar biasa banyaknya untuk seluruh Indonesia itu bisa kita produksi lokal. Karena kalau kita impor artinya semua biaya yang itu keluar, tidak ada pengaruhnya terhadap ekonomi lokal. Karena ini di samping kesehatan kita juga perlu menggerakkan ekonomi. Karena ekonomi yang paling besar gerakannya itu melalui COVID. Ya. Tapi kalau ini bisa dibuat lokal konten atau diproduksi dalam negeri, saya yakin tenaga kita ini kan sudah cukup banyak ahlinya di Indonesia ini, dari bermacam universitas bergabung bisa membuat COVID lokal sehingga menggerakkan tenaga kerja anak bangsa lokal dan bahan-bahan bakunya juga yang bisa dilakukan lokal sehingga akan menggerakkan ekonomi lokal, dan ini akan memberi dampak positif dalam arti akan terjadi multiplier effect terhadap penggunaan bahan lokal, sehingga ini akan menggerakkan ekonomi dalam keadaan lesu sekarang ini sangat penting ya, macam ini. Dan yang terpenting murah, karena kita lihat selama ini sangat mahal untuk mengetes swab, tapi ada temuan Gajah Mada cuma 10.000 ya, kan membantu rakyat, membantu juga produser, tapi semuanya menikmati, sehingga sekarang orang kemana-mana tidak takut lagi di swab dengan sampai jutaan, sekarang cukup 15.000 kan. Ini hasil anak bangsa yang luar biasa. Oleh sebab itu hal-hal yang temuan seperti ini saya pikir perlu digerakkan. Jadi katakanlah ini COVID untuk politik ekonomi nasional. Artinya Pak, kalau misalnya dari nilai ekonomisnya Pak, kalau kita lihat sekarang kita mengimpor sekian volume dari vaksin buatan impor. Jika kita nanti bandingkan Pak, di-convert hit to hit dengan buatan lokal, itu seberapa besar pengaruhnya Pak? Saya pikir akan besar. Artinya kalau tidak bisa 100% mengurangi impor, minimum lokal kontennya diperbesar. Jadi jangan 100% diimpor, tapi mungkin pelan-pelan dikurangi sehingga lokal konten menjadi tambah besar. Kan makin lama lokal konten menjadi lebih besar dengan banyaknya pengalaman tenaga ahli kita negeri. Meskipun sekarang kita mix dengan impor ya nggak apa-apa, tidak mungkin sekaligus. Tetapi perlahan-lahan itu lokal kontennya harus menjadi lebih besar, dan ini akan sangat berpengaruh kepada ekonomi lokal. Kan itu triliunan biaya untuk COVID ini. Jadi itu kan masuk ke ekonomi lokal, dan itu akan mengenerate income banyak orang, banyak perusahaan. Jangan dikasih monopoli supaya semua perusahaan-perusahaan itu bisa menikmati dampak daripada pembuatan COVID lokal. Jadi biarlah ini satu musibah, tapi di samping musibah cari hikmahnya. Ya, jadi jangan dua-dua bikin musibah. Ya, dari paling tidak hikmah bisa menggerakkan ekonomi lokal. Oke. Kita beralih ke pariwisata nih Pak. Selama pandemi ini kalau kita lihat nih Pak, banyak hotel sangat ini Pak ya. Ada yang turun tingkat hunian, kemudian ada dijual lagi karena secara bisnis hotel ini tidak menguntungkan Pak. Menurut Pak Profesor ini apa sebenarnya Pak saran dan masukan kepada pemerintah kita nih Pak agar sektor pariwisata ini bisa bangkit kembali Pak? Sekarang kan ada aturan, hotel itu hanya bisa mengisi 50%. 50% itu sesak nafas hotel.
karena occupancy rate hotel itu 40 hampir break even ya. Jadi ini sesak napas sama hotel-hotel dengan keterbatasan. Jangan ditambah ketat perbatasan lagi sehingga orang tidak bisa ke hotel. Kalau saya katakan bantu hotel sekarang, apa paling tidak bebaskan pajak sementara. Ya, karena hotel kan terjepit dengan makin sedikitnya orang masuk, dan orang masuk tidak bisa banyak karena ada pembatasan perjalanan. Nah, ini juga pembatasan perjalanan, pemerintah harus melihat ya nomor satu kesehatan, tapi lihat juga dampak ekonominya. Ya, seperti tahun baru hari itu, jadi terlalu banyak ketat. Memang benar supaya tidak ada mobilitas, tapi bagaimana menggerakkan ekonomi kalau nggak ada mobilitas? Ekonomi nggak bergerak kan nggak ada mobilitas, orang nggak nginap di hotel. Nah, jadi ini diseimbangkan antara kesehatan dengan dampak ekonomi. Salah satu barangkali sementara di beberapa bulan sampai COVID ini subsidi pajak lah, tax holiday untuk hotel. Sehingga beban hotel tidak terlalu besar. Kan lumayan, 15% ya. Restoran kalau ini sementara ditahan, kalau tidak bisa subsidi ya paling tidak subsidi pajak. Sehingga bisa bernafas hotel-hotel ini, sehingga juga bisa mempekerjakan. Karena hotel itu pariwisata umumnya itu paling padat karya. Ya, karena setiap kamar itu akan sebanding antara jumlah kamar dengan jumlah tenaga kerja hotel yang baik. Kemudian restoran, meeting, nah ini harus digerakkan dengan tidak melupakan prokes. Jadi ini bareng ya, jadi pemerintah melakukan prokes, tapi jangan dibatasi meeting-meeting jumlah orang ke hotel, tapi tetap dengan prokes yang ketat. Karena kalau saya pergi ke Bandung itu prokesnya sangat ketat. Sebelum kita masuk itu sudah dites, kemudian tidak boleh tidak pasang masker. Nah itu kita senang hotel sebenarnya. Kalau makan juga tidak boleh ramai orang, antri. Ya, jadi jam 6, jam 7 apa itu dibatasi. Jadi ini kan masih memenuhi syarat, tapi orang tetap ramai. Ya, kalau tidak ada begini maka ekonominya akan lesu. Kalau lesu ini kan juga tidak memberi kesempatan kerja, sehingga tenaga kerja itu kalau saya katakan semi employment. Ya, artinya setengah paruh waktu. Ya, dia shift biasa seminggu, sekarang buat ya 3 hari karena memang omsetnya turun. Jadi ini juga menggerakkan bagaimana omset harus naik. Ya, di samping pemerintah jangan memajaki terus, tapi yang keadaan begini bisa subsidi yang dikatakan tax holiday sementara, sehingga biaya itu bisa ditekan oleh hotel, tidak membayar pajak yang full, ya, sehingga ini bisa digunakan untuk cost of operation daripada hotel. Karena ini saya lihat di Jakarta ini hampir bintang 3 tutup semua. Kalau tutup semua kan harus mati sudah hotel. Nah sekarang bisa nggak digerakkan hotel-hotel ini berusaha, kalau tidak bisa di bidang hotel mungkin bidang meeting atau diversifikasi produk yang dijual oleh hotel lah. Jangan semata-mata hanya nginap ya, tapi mungkin bisa diversifikasi kegiatan lain yang menggerakkan hotel. Mungkin ada meeting-meeting pemerintah digerakkan ke hotel A, ke hotel B, digilir sehingga semua dapat bagian. Kalau mati, berarti off semua tenaga kerja. Tidak aja penghasilan, tapi menambah jumlah pengangguran. Dan ini yang membuat jumlah pengangguran akan membuat daya beli turun. Nggak ada penghasilan, apa pakai daya beli turun, maka semua omset orang jualan itu turun. Kalau omset turun, dia akan kurangi produksi, akan kurangi tenaga kerja. Ini efeknya berantai. Nah ini bagaimana harus menyetop ini, jangan turun terus stop. Sehingga bagaimana kita menggerakkan lagi itu yang harus dipikirkan. Dan ini tidak bisa satu departemen mikirnya, itu harus bareng-bareng, karena kalau satu departemen itu akan terjadi konflik ya interest. Jadi ini menggerakkan A, ini gerakkan B, lama-lama dia tumpang tindih. Untuk masalah ini kira-kira menurut Profesor, kementerian atau lembaga mana yang perlu sinergi nih? Ya, kalau saya katakan pariwisata bersinergi dengan Mensos, bersinergi dengan perdagangan, bersinergi dengan UMKM, ya, dan kreatif, sehingga kebijakan itu sinkron. Ya. Jadi jangan, saya selalu kasih contoh, yang peternakan suruh tanam sapi, pertanian suruh tanam padi. Jadi hama sapinya. Ya kan? Jadi ini yang saya katakan, kebijakan sinkron yang saling mendukung, tidak saling menyinggung. Ini harus koordinasi yang erat sehingga semua kebijakan turun ke bawah sudah satu arah. Kalau di manajemen itu kita media menangkap itu ada istilah teamwork, Pak. Ya. Teamwork itu artinya
kumpulan dari kementerian atau lembaga ini bekerja sama untuk mencapai satu tujuan bersama. Sehingga menetapkan satu kebijakan yang dijalankan bersama-sama dan jangan tumpang tindih. Jadi itulah yang dilakukan bersama-sama dan diawasi bersama-sama. Sehingga tidak satu tarik ke kiri, satu tarik ke kanan ya. Kebijakan itu yang susah, tapi itu yang harus dilakukan dalam keadaan sekarang ini. Karena kalau saya katakan bantuan Kemensos sampai tidak efektif kalau dia jalan sendiri. Tapi kalau dikaitkan dengan COVID dan sebagainya, maka Kemensos memberi bantuan untuk memberi insentif bagi orang yang bisa menekan COVID. Jadi dia paket, ya paket, kalau macam paket hemat lah ya. Jadi dibuat paket, jadi Anda bisa tekan, Anda dapat subsidi. Jadi bantuan itu dikaitkan. Kepada menteri setingkat koordinator atau Menku, saran Bapak, Profesor seperti apa Pak? Kalau saran saya, menteri yang paling banyak duit lah. Ya. Menko Perekonomian Pak. Yang paling banyak dana itulah yang jadikan, nggak ada masalah. Ya, bersama-sama, tapi mungkin leadernya yang punya fund besar. Karena itu juga dia harus bertugas mengentaskan kemiskinan. Itu banyak multifunction yang dilakukan. Jadi COVID, tapi juga mengentaskan kemiskinan bersama, memberi sembilan kerja. Dan tidak mungkin mengentaskan kemiskinan kalau pengangguran. Nah, jadi bagaimana menghidupkan lagi? Ini salah satu tugas Menteri Perdagangan di sini, yaitu menggerakkan ekspor ke luar negeri sehingga produksi dalam negeri naik. Yang produksi dalam negeri naik, maka industri-industri dalam negeri akan mempekerjakan orang lebih banyak, bisa menjual barang lebih banyak, bisa membeli bahan mentah lebih banyak. Ini akan menggerakkan ekonomi lokal. Dan ini tugas Menteri Perdagangan menjual keluar, mencari negara-negara baru ya yang tidak konflik dengan Indonesia sehingga bisa membuka pasar-pasar baru. Ya ini misalnya sekarang yang sedang terjadi, misalnya kan di Aceh sedang investasi dari Saudi UAE itu 5 triliun. Nah ini kalau bisa dimanfaatkan, ini kan juga kita bisa menarik turis-turis ini kemari, kemudian juga menjual barang-barang kreatif kita ke mereka, karena mereka sudah investasi begitu besar, tidak mau rugi. Nah jadi berdayakan ini. Nah, cuma harus cerdas lah apa yang harus kita lakukan yang dibutuhkan oleh negara UAE. Jadi ini menjadi pintu entry door ya, masuk untuk kita buka pasar barang apa kita ekspor ke sana. Karena mereka pasti akan mendukung supaya area yang akan jadi resort area di Aceh, itu daerah Singkil itu bisa tumbuh. Tidak hanya tumbuh pariwisata, tapi juga tumbuh produk. Nah ini bagaimana memberdaya, ini harus tangkap kesempatan itu. Artinya kalau dalam Pak, kita sudah base teknologi Pak ya. Artinya kan perdagangan bisa secara online itu Pak. Kira-kira saran Pak Profesor kepada pemerintah ini gimana sih Pak agar ekonomi tetap berjalan, masyarakat bisa stay di rumah, work from home, tapi money tetap datang income gitu Pak, gimana Pak? Dipertahankan sehingga aman ya teknologi yang online sekarang, karena itu kan sudah akibat corona kita maju 2-3 tahun. Kalau tanpa corona kita belum masuk lagi. Karena saya pernah kasih ceramah dulu di kerjasama Indonesia Malaysia. Orang waktu itu tahun 2019 saya katakan banyak anak-anak Indonesia bisa sekolah di luar negeri tanpa keluar negeri. Dia tetap di Jakarta, ada yang ambil 3 sekolah bersamaan. Ya, kapan kita dengan adanya ini ada hikmahnya, kita cepat bergerak ke IT. Nah, sekarang bagaimana memberdayakan IT ini dengan teknologi yang lebih baik sehingga stabil, sehingga itu bisa menyuguhkan media untuk alat perdagangan luar negeri. Dan ini jadi mudah perdagangan sekarang, tidak perlu bawa barang, hanya tinggal masuk ke dalam iklan, order. Kan kita juga dalam negeri ini kan beli barang sekarang online, sama saya ke luar negeri akan lebih murah costnya, marketingnya sekarang kita jual barang ke luar negeri, sehingga mudah-mudahan barang Indonesia menang dalam bersaing, terutama barang-barang kreatif. Dan satu lagi, hati-hati yang perlu dicatat, itu Cina adalah duplikator yang paling lihai. Saya sudah lihat ada medsos teman yang ke Cina, itu dia sudah bikin Bali di Cina. Dengan tarian Bali dengan macam, saya heran dengan pintu gerbang sudah dibikin di Cina. Jadi Cina kalau malas ke Bali sudah ada. Nah kita belajar juga di Cina bagaimana buat Cina di Indonesia. Betul. Sehingga orang Cina tidak perlu ke packing ke sana, cukup di Indonesia. Tuh. Yang kedua yang bahaya juga, dia bawa itu tim perdagangnya ke Jepara, itu dia bisa bikin pintu Jepara 3 jam.
Indonesia bikinnya 1 minggu. Ya, dia dengan alat Tenaga manusia versus teknologi, Pak. mesin, teknologi. Iya. Jadi cepat sekali bekerja. Saya nonton itu. Kualitasnya sama, Pak. Ya kualitas lebih bagus mungkin. Lebih bagus karena mungkin. dia dengan alat kan precisely. Iya. Kalau kerjaan orang kan tidak precise. Jadi dengan alat itu mengorek mengukir itu 3 jam selesai pintu Jepara yang orang buat antara 5 sampai 7 hari. Habis kita. Karena apa? Orang beli pintu dia lebih murah. Iya. Nah, ini hal-hal seperti ini kita juga harus lihat. Ada bagaimana Cina, kita belajar mereka menangkap teknologi, kemudian menduplikasi semua produk kita. Kita belajar dari Cina. Jangan diam saja ya, artinya ini. Jadi saya lihat itu sampai tali bali, gamelan macam-macam itu sudah di Cina. Yang narinya orang Cina. Tapi kampungnya persis kampung Bali. Tapi suasana lingkungannya seperti Bali juga. Persis. Artinya dia bikin gapura macam-macam. Persis. Saya lihat itu, oh ini betul-betul kita di Bali. Artinya mereka akan mengurangi. Nah ini hal yang seperti ini juga perlu. Kemudian ini saya nggak tahu pariwisata juga. Katanya di Bali itu pariwisatanya dipegang orang Chinese, TKA. Nah ini juga pemerintah harus menjaga. Ada hal yang tidak boleh masuk tenaga kerja atau pengusaha asing. Artinya apa? Kalau dia bikin hotel sendiri, dia bikin souvenir sendiri, nanti souvenir bikin itu semua uangnya lari ke sana. Bali tidak dapat apa-apa. Hanya mungkin dapat sampahnya saja. Nah ini harus dipertahankan, yang sepertinya ada pengaturan. Kita tidak membatasi semuanya, tapi tentu ada perlindungan. Karena mengapa? Kalau kita berdagang dengan Singapura, kita tidak bisa memiliki perusahaan di Singapura. Yang belinya adalah orang Singapura. Kalau kita berdagang dengan Arab, boleh Anda invest di Arab, tapi miliknya orang Arab. Apa? Joint venture, 51% mereka pegang. Jadi tetap pemiliknya orang lokal lah. Indonesia ini yang harus belajar juga. Jangan buka lepas, nanti semuanya milik orang. Investasi banyak kita cari, tapi nanti semuanya milik orang asing. Kita jadi penonton. Nah ini belajar dari Singapura dan juga dari Arab. Jangan pernah lepas kendali produk kita itu dari lokal. Dia boleh invest tapi 49% lah. Ya, jangan lepas habis. Nah, ini barangkali membuka investasi boleh, tapi jangan lepas kendali. Karena lama-lama ini Anda punya rumah, semua perabot orang punya, Anda hanya tidur-tidur, tidak bisa menikmati perabot karena pemilik investor semua perabotnya. So what? Where are you going Indonesia? Ya, dalam jangka panjang. Nah, ini kebijakan yang pemerintah hati. Meski kita membuka diri untuk investasi, tapi ada rambu-rambu ya. Ada rambu-rambu yang membuat tidak boleh dikuasai ekonomi Indonesia oleh asing. Kalau tidak habis, saya kasih contoh misalnya. Itu kebun sawit di dunia yang terbesar itu adalah Indonesia. Tapi pemilik sawit yang terbesar bukan Indonesia, Malaysia. Nah, jadi kita hanya numpang nama saja, tapi miliknya orang asing. Nah, begini harus bisa dikendalikan untuk kepentingan ekonomi lokal untuk masa yang akan datang. Karena kalau nggak bisa lepas kendali masa depan, kita nggak bisa tarik lagi, nggak bisa mundur ya. Ini menarik, Profesor tadi bicara masalah kepentingan Indonesia. Ya. Artinya kita bicara nasionalisme. Ya. Artinya kita juga butuh investasi. Ya. Kita butuh income money masuk ke negara kita, ya. Pak Profesor. Tapi nasionalisme juga tidak boleh ditinggalkan. Kita belajar di Singapura dan Arab lah. Ya. Singapura kan liberal, tapi dalam hal itu sangat ketat. Ya. Dia buka bank bebas di Indonesia, tapi kita buka bank nggak bebas di Singapura. Tidak ada reciprocal ya. Nah, ini belajar ilmu Singapura. Ya, belajar ilmu Arab. Artinya, kepada pemangku kebijakan, ke siapa nih Pak Profesor? Harapkan nih Pak. Kalau saya bilang ini yang paling banyak bertanggung jawab Menko. Ya, karena dia mengkoordinir menteri. Cuma mampu nggak dia mengkoordinir menteri? Ya, yang paling banyak kebijakannya kan Menko Perdagangan. Pak Erlangga. Iya. Ya, ini Pak Erlangga tugasnya paling banyak ya untuk memantau menteri ini kebijakan, sama lagi kerjasama sehingga satu entry gate ya, bahwa semua syarat sama, tidak mempersusah, tapi harus tetap nasionalisme dipertahankan. Jangan sampai nanti Indonesia maju tapi milik orang lain. Lama-lama kita jual pulau. Ya, misalnya ini kemarin saya ditanya oleh mahasiswa S3 saya, itu bagaimana dengan jalan tol Prof? Saya bilang, mengapa? Di daerah Sumatera katanya jalan tol itu investasinya kalau benar itu orang lokal. Daerah Riau. Wah, hebat saya bilang kalau bisa. Mengapa? Karena kalau Anda membawa jalan tol di investasi asing, seumur-umur hidup jalan tol itu milik asing.
income-nya keluar semua. Tapi kalau Anda bisa invest dengan modal lokal, tidak 100% tapi lebih 50%, artinya seumur-umur jalan tol itu income-nya akan dinikmati oleh orang lokal. Artinya perusahaan daerah itu dilibatkan, Pak? Iya, perusahaan daerah, perusahaan lokal, individu, ya, dikoordinir oleh perusahaan daerah. Perusahaan daerah juga harus, saya sering ingatkan nih Menteri BUMN, harus dibuat bahwa BUMN itu benar-benar profesional. Ya, di samping membantu, tapi juga benar jangan merah terus ya. Jadi ya, kalau yang merah-merah dilihat, pertama dibenahi atau tangkap direkturnya. Kalau nggak beres, ya harus tegas sama hal begitu. Oke Pak, ya. Terkait closing statement-nya untuk 2 poin ini Pak, masalah vaksin dan pariwisata ini seperti apa nih Pak, Profesor? Closing statement-nya. Saya pikir saya sangat setuju mendukung bahwa vaksin yang akan datang ini nanti itu harus makin lama jumlah lokal konten yang dibuat oleh tenaga ahli lokal yang cukup banyak. Itu tenaga ahli lokal kita mata luar negeri juga sekolahnya, ya sama dengan Cina. Itu saya ingat Cina waktu saya di Amerika itu beribu-ribu dia kirim pada tahun 80. Sekarang itu kan sudah kembali membina teknologi yang luar biasa di Cina. Itu baru dia kirim tahun 1980-an. Itu banjir Cina di daerah saya sekolah di Midwest. Jadi ini juga kan sama, kita memberdayakan tenaga-tenaga ahli lokal kita yang cukup ahli, kemudian menggerakkan ekonomi lokal berbaring-baring dan mengurangi impor, sehingga mengurangi penggunaan devisa yang tidak diperlukan, yang bisa diganti dengan lokal, ya, impor substitution jadinya. Ya, kita bukan membatasi, tapi akhirnya kita produksi sendiri. Kalau lebih murah kan kita nggak perlu batasan, nggak beli yang mahal, karena lokal konten ini yang dibuat dalam negeri kan murah. Seperti ala-ala yang sudah mulai dipakai, yang dari 1 juta tinggal 15.000 misalnya. Jadi ya ini cukup kreatif. Ya, itu dari sudut apa namanya COVID. Satu lagi apa, pariwisata ya. Pariwisata ini juga harus closing statement Profesor kepada khususnya kepada Menteri Pariwisata Pak Sandiaga Uno seperti ya, ini kan Presiden sudah membangun bandara yang luar biasa, banyak dan bagusnya. Berdayakan. Nah, sekarang kalau itu jadi kendala apa? Sayang kan bandara yang begitu bagus di Jogja, di Bandung, itu nggak ada yang naik. Nah, sekarang supaya naik apa yang harus didorong oleh Menteri Perhubungan dan Menteri Perdagangan dan Pariwisata tanpa mengurangi prokes. Karena itu selalu kan alasnya prokes. Bisa nggak orang naik pesawat 50% misalnya? Tapi mungkin yang low cost carrier jangan mahal, ya, sehingga pesawat 50% berisilah. Karena juga semua kan okupasi rate-nya itu hitungan, makin rendah okupasi rate makin tekor itu pesawat. Ini sekarang kita batasi 50%, nah itu usahakan 50% penuh, tapi terjaga prokes. Termasuk menempatkan perangkat Jinos itu di bandara juga perlu ya? Untuk menekan dari biaya swab test dan rapid test itu. Sekarang kan enak tinggal taruh tangan di mana-mana masuk. Makin canggih, makin protektif kita. Dan ini tetap gunakan karena nomor 1 yang menekan COVID. Selebihnya menggerakkan ekonomi, ya, memberi kesempatan kerja. Karena kalau tidak bisa dibuka kesempatan kerja ini, Menteri Tenaga juga harus berusaha keras, UMKM, perusahaan-perusahaan yang banyak menggunakan tenaga kerja lokal itu harus bisa disubsidi. Ya, makin banyak dia bisa menggerakkan tenaga kerja lokal, mungkin makin besar subsidinya. Karena lebih penting sekarang bukan masuknya pajak ke pemerintah, tapi orang bisa mendapatkan pekerjaan tidak hilang. Karena kalau tidak dapat pekerjaan, pemerintah subsidi lagi, kan keluar biaya. Lebih bagus biaya jadi subsidi dalam bentuk pajak, tapi tidak keluar lagi untuk mensubsidi tenaga kerja yang menganggur. Betul kan? Lebih terhormat dapat penghasilan daripada dapat subsidi. Nah, ini yang harus digerakkan bersama-sama sehingga pemerintah mencari kegiatan-kegiatan apa yang dipertahankan, UMKM, warung-warung kecil, ya, mungkin PKL yang dibatasi tempatnya, mungkin sementara lupakanlah dulu PKL tidak bagus tempatnya, tapi bisa bergerak. Ini macam tadi pagi saya dia itu PKL Tanah Abang diusir, ya betul, tapi dalam keadaan sekarang apa itu tidak bisa direm sebentar, ya, karena susah mencari penghasilan. Dia bisa menggerakkan itu, mungkin ya dibatasi lah, ya, diizinkan dengan waktu yang terbatas, mungkin jamnya, harinya dan sebagainya. Tapi bisalah mereka mencari penghasilan dalam keadaan seperti ini.
karena kan sedih keluarga yang tidak punya penghasilan, tidak bisa memberi makan keluarga, akhirnya keluar lagi ya, banyak keluar kena COVID. Kan begitu nih. Jadi kan artinya saling kejar-kejaran ya kebijakan dengan kondisi kita ini. Nah ini bagaimana bisa jalan sinkron dengan plan yang baik, ya berdamailah dengan masyarakat kecil ya, sehingga warung tetap buka. Karena saya lihat di TV ada yang disegel warungnya, kasihan, biar buka tapi dia harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat, kalau tidak didenda sajalah misalnya. Itu saya pikir rakyat akan patuh, sama ini bisa menimbulkan penghasilan. Artinya antara kesehatan dengan ekonominya seimbang. Ya, harus sinkron sejalan. Ya. Nomor satu kesehatan ya. Ya. Karena itu paling penting. Karena kita tidak mau orang tambah banyak korban. Tapi bisa juga ada dua pertanyaan orang. Mati dengan COVID atau mati kelaparan? Ya. Nah ini kalau bisa dua-dua jangan. Ya kan? Ya, dia nanti pilih mati COVID saja daripada mati kelaparan. Kan begitu. Karena tidak bisa mencari penghasilan. Nah ini kita sinkronkan. COVID nomor satu, penghasilan nomor dua. Sehingga dia tidak mati karena COVID dan jangan mati karena tidak punya penghasilan. Oke, Prof. Ya. Untuk sesi pertama mungkin cukup, Prof. Ya, Kita lanjut sesi kedua. Terima kasih. Ini memang ada perbedaan. Karena kalau krisis belaka itu kan krisis moneter. Ya, yaitu terjadi karena anjloknya nilai valuta asing kita. Dari 2.300 sampai terakhir itu yang paling tinggi 17.000. Ini yang mengakibatkan nilai tukar kita turun dibandingkan dengan dolar. Tetapi barang-barang yang kita jual ke luar negeri menjadi lebih murah, ya, karena dengan dolar yang sama dia bisa membeli barang kita lebih banyak karena nilai rupiahnya turun. Atau oleh sebab itu makin tinggi tingkat ekspor barang-barang pertanian oleh negara tetangga karena turunnya harga barang-barang produksi kita di dalam dolar. Ya, tapi penerimaan di sini ya, tidak berkurang terhadap petani, dia menerima dalam jumlah rupiah yang lebih banyak. Sehingga dengan demikian ada drive yang mendorong ekspor itu barang-barang pertanian khususnya yang tidak ada impor konten itu lebih murah karena ini kan lokal konten semuanya, sehingga barang-barang kita menjadi lebih murah dan lebih mampu bersaing dengan barang-barang pertanian dari Asia Tenggara, sehingga demikian banyak dari produksi pertanian kita bisa dimajukan, ya, diberi dispensasi sehingga ekspor naik. Sedangkan masa sekarang ini, krisis ini adalah krisis yang disebabkan oleh pandemi, itu adalah merosotnya daya beli. Kalau tadi tidak merosot daya beli asing, sekarang seluruh dunia mengalami pandemi, seluruh dunia mengalami pemerosotan dalam proses produksi dan juga proses income, karena hampir semua negara dunia melakukan lockdown. Tapi yang lebih banyak dampaknya terhadap negara-negara miskin atau Asia seperti Indonesia. Karena dengan pendapatan yang kecil, dengan lockdown maka akan menjadi lebih rendah income-nya, sehingga daya belinya turun. Karena daya beli turun, maka kita tidak mampu membeli barang domestik ataupun impor seperti biasa. Sehingga ini mengakibatkan daya beli turun. Karena daya beli turun, produksi akan turun. Karena produksi akan turun, maka pengangguran akan naik. Ya, berbeda sifatnya. Ya, ini kan tidak ada pendapatan. Lemah pendapatan yang kita peroleh dalam negeri karena lockdown, tidak boleh banyak bergerak, jam kerjanya turun atau PHK yang dilakukan karena industri-industri juga menurunkan omset produksinya karena tidak bisa mengekspor pada awalnya. Negara di dunia juga mengapa nggak bisa ekspor karena masing-masing negara sebelumnya mengalami penurunan omset atau kapabilitas pada ekonomi masing-masing negara. Nah ini yang mengakibatkan bahwa daya beli kita menjadi lemah dan mengakibatkan income turun dan akhirnya menimbulkan pengangguran yang lebih banyak pada masa sekarang. Kalau terkait dengan PHK sendiri, Prof. Ya. Ini kan sudah semua hampir industri Ya. di Indonesia sendiri udah terjadi PHK sampai ribuan orang tuh, Prof. Ya, Kira-kira saran dari Prof ini kepada
terutama kepada saudara kita yang mengalami PHK ini, apa yang harus dilakukan? Apakah mereka harus menjadi wirausaha atau keluar dari zona nyaman mereka sebagai pekerja? Terus kepada pemerintah, apa yang harus pemerintah lakukan untuk mencegah jangan sampai PHK ini malah menjadi beban tersendiri bagi negara gitu? Ya, bagi orang-orang di PHK tentu tergantung pada kemampuan masing-masing. Apakah mampu melakukan diversifikasi, pindah kepada pekerjaan lain, apa cukup ada keahlian sehingga dia bisa melakukan pekerjaan lain. Satu. Yang kedua, melakukan pekerjaan lain apakah bisa menimbulkan penghasilan? Karena mengapa? Permintaannya turun. Ini masalahnya kan Indonesia ini sekarang permintaan barang semua turun. Daya beli turun. Jadi apapun yang kita hasilkan, omset turun. Ya, mengapa turun? Karena pendapatan turun. Mengapa pendapatan turun? Karena keterbatasan gerak daripada semua masyarakat dengan lockdown dan macam-macam keterbatasan sehingga mobilitas orang turun. Ya, sehingga dengan demikian banyak orang yang tidak bisa mendapat penghasilan. Ya, kita kasih contoh ojek taksi yang dengan mobilitas tinggi penghasilan lumayan, tapi sekarang kan hampir di bawah 50% turun mereka pendapatannya, sehingga daya belinya juga pasti akan turun. Dengan turun daya beli, maka orang yang menghasilkan barang yang selama ini dikonsumsi oleh orang ojek, katakan taksi dan sebagainya, masyarakat yang kelas menengah ke bawah, nah sekarang omsetnya turun karena daya belinya turun. Sehingga produsen yang menghasilkan barang tersebut juga harus menurunkan omsetnya. Dengan menurunkan omset barangnya, artinya juga dia harus mem-PHK-kan sebagian pegawainya. Ya, jadi ini tentu ada efek yang berantai ya dalam penurunan daya beli menimbulkan pengangguran. Maka barangkali usaha pemerintah di samping memberi kesempatan kerja baru atau pelatihan baru, mungkin mereka bisa beralih profesi, ini tentu perlu waktu sehingga mereka bisa bergerak di bidang lain yang mungkin masih diperlukan ekonomi. Tetapi yang terpenting juga adalah bagaimana pemerintah bisa mendongkrak ya, ini pengangguran yang terjadi itu harus ada campur tangan pemerintah. Itu menarik UMKM yang lemah, yang daya belinya turun, produksinya turun, disubsidi. Subsidi bisa macam, mungkin subsidi dengan memberi modal, yang kedua juga subsidi dengan tidak mengambil bunga di modal yang dipinjam, sehingga ada waktu mereka untuk recovery dari omset yang turun ini. Kalau ini bisa ditarik di ke atas, maka dia akan menaikkan omsetnya dan akan merekrut tenaga kerja baru. Ya, tapi ini yang harus dilakukan oleh pemerintah yang mendongkrak kembali daya beli masyarakat bermacam cara, bisa subsidi, ya bisa dengan membeli lebih banyak barang produksi masyarakat, ya bisa membebaskan pajak dan sebagainya, sehingga ini ada gerak daripada UMKM yang mungkin selama ini lesu. Ya, kalau ini terjadi maka pemerintah juga harus mendispensasikan, memberi subsidi lebih banyak kepada perusahaan yang banyak mempunyai tenaga kerja, jadi harus dikaitkan. Ya, makin banyak dia bisa mempekerjakan orang, makin rendah pajak yang dikenakan. Karena apa? Tujuan sekarang bukan mendapat penghasilan pemerintah, tapi bagaimana mengurangi pengangguran. Karena kalau pengangguran tinggi, penghasilan pemerintah akan turun dalam bentuk subsidi atau bantuan tunai langsung atau subsidi pekerjaan, itu membuat pengeluaran pemerintah tambah besar. Kalau menurut saya lebih bagus pengeluaran pemerintah tidak begitu besar dibandingkan dengan subsidi yang kita berikan. Subsidi itu akan mengurangi pengeluaran pemerintah, tapi akan mendongkrak tenaga kerja yang bisa bekerja, sehingga mereka akan pulih kembali dalam arti ekonomi, sehingga income-nya pelan-pelan akan naik, daya belinya akan turun. Apa? Daya beli itu adalah merupakan daya dorong luar biasa ekonomi kita, consumption kapabilitas. Ya, karena ekonomi kita akan didrive dengan tingkat konsumsi yang tinggi. Jadi kalau tingkat konsumsi rendah, maka semuanya akan rendah. Jadi mungkin key sektor di dalam ekonomi kita sekarang adalah bagaimana mendorong supaya konsumsi naik. Mendorong konsumsi naik artinya penghasilan harus naik. Penghasilan naik artinya harus ada pekerjaan. Ya, ada pekerjaan harus didrive oleh pemerintah supaya banyak UMKM atau perusahaan yang labor intensif bisa mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja sehingga mereka akan mempunyai penghasilan. Jadi ini rantaian daripada gerakan terhadap kesempatan kerja yang bisa mengurangi pengangguran, dan artinya kalau pengangguran berkurang, subsidi pemerintah juga akan kurang karena tidak perlu mensubsidi orang yang menganggur. Lebih bagus mensubsidi untuk kegiatan usaha sehingga orang tidak menganggur. Ya, jadi dua sisi yang
berbeda, tapi kalau saya pilih lebih bagus subsidi kepada usaha supaya dia bisa bekerja dan mempekerjakan orang dibandingkan dengan subsidi bantuan tunai langsung, ya, antara dua pilihan. Kalau secara ekonomi sendiri, insentif apa sih yang bisa diberikan pemerintah kepada UMKM dan ide-ide kreatif apa yang bisa diberikan pemerintah kepada para pekerja yang di PHK ini, Prof? Saya pikir insentifnya adalah salah satu adalah kelemahan mereka sekarang kan modal dalam keadaan sekarang. Jadi perlu ada injeksi modal sehingga dia bisa melakukan gerakan dalam produktivitas. Ya, kalau ini sudah bergerak dalam kondisi sekarang ini ekonomi lemah, mungkin tambah subsidi bunga atau dispensasi bunga, artinya bisa 3 atau sampai 6 bulan pemerintah tidak mengutip bunga supaya pulih ini UMKM yang sakit. Ya, kalau ini sudah pulih baru nanti dilakukan keadaan yang sebenarnya. Ya, karena dengan pulihnya mereka, kan mereka mempekerjakan orang atau bisa mempertahankan orang bekerja tidak di PHK. Ya, sehingga tidak tambah beban pemerintah untuk membayar orang PHK. Ya, ini sangat membantu pemerintah. Kemudian harus mencari pasar. Ada sistem online sekarang, kita bisa cari pasar ke seluruh dunia. Ini yang perlu bantuan pemerintah atau Departemen Perdagangan memfasilitasi sehingga UMKM yang kecil itu bukan hanya menghasilkan dalam negeri, tapi juga bisa mengekspor, karena itu bisa kegiatan-kegiatan yang kreatif dari dalam negeri, dari makanan macam-macamnya itu bisa diekspor keluar, karena makanan Indonesia juga akan lumayan disenangi. Cuma how to proses sehingga tahan lama, kualitasnya bagus, ya, sehingga diterima oleh orang di pasar luar negeri. Jadi memang segala usaha harus dicari sehingga kita memberi jalan ke UMKM untuk membuka pasar-pasar di luar negeri di samping pasar dalam negeri. Kalau melihat situasi dan kondisi sekarang, Bro, ini kan daya beli masyarakat menurun, Bro. Ya. Jauh menurun dibandingkan kalau tadi Bro cerita di krisis moneter 98 itu, artinya ini kan masalah deflasi harga mata uang, Bro, ya. Tapi daya beli masyarakat masih normal gitu. Artinya tidak mempengaruhi dari sisi UMKM itu sendiri. Nah, tapi turun juga. Oh, tapi turun juga, Bro, ya. Karena mengapa? Ya. Misalnya kalau petani tidak masalah karena dia mengekspor. Tapi kalau kita di kota, saya pernah mengalami setahun saya tidak bisa beli komputer. Karena komputer berfluktuasi harga sehingga tidak ada berani mengontrak untuk membeli komputer. Jadi artinya daya beli barang-barang impor itu lemah juga karena mengapa orang menunggu. Karena dengan fluktuasi valuta asing orang tidak berani mengambil risiko. Ya, baru diimpor atau harga naik dia sudah kontrak dengan harga yang murah. Jadi wait and see pada saat itu terhadap barang-barang impor yang kita Kalau sekarang, Prof? Kalau sekarang tidak ada duit. Pendapatan yang kurang. Ya, kalau harga malah mungkin banyak harga yang turun ya karena ada omsetnya turun, banyak ada diskon misalnya. Tapi kan kelemahan ada sekarang income orang turun. Karena income turun tidak ada daya beli yang kita cerita tadi. Jadi barang ada, daya beli kurang. Akhirnya produksinya akan diturunkan juga karena kelebihan stok. Ya, produksinya tidak pernah terjual habis karena pendapatan orang turun. Katakanlah rumah makan mungkin omsetnya 50%, akhirnya lama-lama omsetnya disesuaikan dengan yang laku. Berarti turun. Kalau turun berarti orang sebagian tenaga kerja juga harus turun karena nggak mungkin membayar tenaga kerja seperti biasa, omsetnya turun. Hotel sama keadaannya. Jadi inilah perlu subsidi pemerintah, bantuan kredit dan subsidi bunga. Sehingga membuat perusahaan UMKM atau apapun namanya pariwisata itu ada waktu untuk recovery, penyembuhan penyakit daripada keadaan yang penurunan ini. Mudah-mudahan dengan gerak seperti itu pelan-pelan akan tumbuh. Di samping ada injeksi kepada masyarakat kan dengan bantuan tunai langsung kan masih diberikan. Ini mudah-mudahan ini juga bisa mendorong konsumsi. Jadi memang semua effort dalam keadaan sekarang adalah bagaimana memperkuat daya konsumsi masyarakat dalam keadaan konsumsi sekarang lemah. Sehingga kalau ini konsumsi naik maka akan mendrive semua kegiatan ekonomi dengan bertambahnya permintaan terhadap barang-barang yang dihasilkan. Kalau dari sisi pemerintah sendiri, ini kan ada instruksi dari Presiden sendiri, Prof, untuk meningkatkan daya beli di masyarakat. Setiap kementerian atau institusi
wajib menaikkan membelanjakan anggarannya, Prof. Ya bagus kalau ada itu. Oke. Kan kemudian dilarang membeli barang impor dulu sementara supaya laku produksi dalam negeri. Ya, kalau ini ada gerakan pemerintah agak boros sedikit membelanjakan uang-uangnya ke dalam negeri, ya, yang bisa menimbulkan penggunaan tenaga kerja. Jadi kalau ada sektor atau bidang usaha yang kelihatannya labor intensif padat, pemerintah mungkin membelanjakan belanjanya, ya, atau membuat jalan tol mungkin sekarang lebih bagus padat karya, jangan pakai teknologi baru. Karena pakai teknologi kan tidak banyak tenaga, mungkin pakai cangkol saja supaya mempekerjakan banyak orang. Hasilnya sama, waktunya lebih panjang, tapi penghasilan ke masyarakat dibandingkan ke menggunakan alat-alat yang canggih yang uangnya kembali ke pemilik modal. Nah ini kalau kita bisa gunakan sementara ini pekerjaan padat karya, maka uang yang dikeluarkan pemerintah dalam membangun infrastruktur kembali ke masyarakat yang besar. Dan ini akan mendrive kembali daya beli masyarakat yang dapat kerja tadi. Pertanyaan saya terakhir, Prof. Ya. Pertanyaan saya terakhir nih, Prof. Seberapa optimis sih, Prof, terhadap pemulihan ekonomi ini dan berapa lama kira-kira estimasinya? Kebijakan pemerintah. Yang berpikir nggak pemerintah untuk melaksanakan kebijakan ini? Makin cepat, makin lebih baik. Ya, artinya memang dalam keadaan sekarang ini ya saya katakan pemerintah agak boros sedikit lah pengeluarannya supaya uang itu mengalir ke masyarakat dari APBN yang dibelanjakan oleh pemerintah sehingga rakyat mendapat pendapatan penghasilan. Dengan penghasilan itu dia akan belanja. Dengan belanja itu kan mendorong permintaan dalam barang-barang konsumsi naik. Termasuk tadi kementerian sendiri harus membeli barang-barang produksi dalam negeri tadi, terutama dari UMKM, Bro. Ya, kalau ada pembelian usahakan supaya bisa beli produk lokal sementara ini. Ya, jangan pikirkan kualitas itu, tapi bantu perusahaan lokal. Ya, gunakan lokal konten yang banyak dibandingkan yang impor konten yang besar. Jadi ada kebijakan pemerintah yang memihak kepada produksi dalam negeri dan UMKM. Kalau tidak, ya, lama sembuhnya recovery daripada keadaan kita yang kita katakan ini resesi akibat COVID. Oke, Profesor, terima kasih atas waktu untuk wawancaranya. Semoga saran dan masukan dari Prof ini bisa didengar dan ditampung oleh pemerintah dalam rangka untuk pemulihan ekonomi bangsa kita, Prof. Terima kasih, Prof. Sama-sama, terima kasih juga, mudah-mudahan bermanfaat.